Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PPKN, dengan kode kelas 06 PTKP 001. Video ini dibuat dengan bertujuan untuk membuat adik-adik lebih bersemangat lagi untuk belajar di rumah saja, karena sedang terjadinya adanya wabah COVID-19 ini yang terjadi di negara Indonesia ini. Untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di sini, adik-adik jangan lupa ya untuk selalu bercuci tangan dan memakai masker jika ingin keluar rumah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar yang diampu oleh Bapak Herdi Wismanjaya, SPD MH. Sebelum memasuki materi pembelajaran hari ini yang berjudul Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam Masyarakat untuk Menjamin Keadilan dan Kedamaian, sebaiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik bertujuan untuk mengetahui konsep perlindungan dan penegakan hukum. Lalu yang kedua, peserta didik bertujuan untuk mengetahui pentingnya perlindungan hukum dan penegakan hukum. Sebelum memasuki materi pembelajaran, adik-adik ada yang tahu mengenai perlindungan dan penegakan hukum yang ada di dalam rumah. Misalnya, yang sedang terjadi pada wabah pandemi COVID-19 ini, adik-adik harus mematuhi himbauan dari pemerintah dengan di rumah saja dan memakai masker jika ingin keluar rumah. Materi pembelajaran pembahasan hari ini untuk pertemuan 1 dengan poin A, yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum, terdiri dari 2 poin. Yang pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Lalu yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Pada poin yang A ini, adanya konsep perlindungan dan penegakan hukum melalui teori Andi Hamzah. Yang dimana dia mengatakan mengenai perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah. Nah, kesimpulannya di sini, dari pendapat Andi Hamzah ini, yaitu melindungi manusia untuk memenuhi berbagai macam kepentingan untuk semua orang. Lalu yang kedua, menurut pendapat Simanjuntak, yaitu segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warga negara untuk haknya tidak dilanggar. Nah, kesimpulannya di sini itu, jadi kesimpulannya menurut Simanjuntak adanya kepastian hukum yang dilakukan dari lembaga hukum itu sendiri. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai unsur perlindungan hukum, yaitu ada 4. Adanya
perlindungan dari pemerintah kepada warganya, yang dimana pemerintah wajib melindungi setiap warga negara. Misalnya pada pasal 28, pemerintah itu wajib menjamin hak asasi manusia untuk setiap warga negaranya. Lalu yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum, yang dimana untuk lembaga hukum itu harus menjamin seseorang yang sudah melanggar hukum dengan kepastian hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang ketiga berkaitan dengan adanya hak-hak kewarganegaraan. Jadi ketiga itu berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan. Lalu selanjutnya yang keempat, adanya sanksi hukum bagi pihak-pihak yang melanggar. Jadi bagi warga negara yang melanggar hukum itu berhak diberikan sanksi sesuai dengan apa yang dia telah langgar. Pembahasan selanjutnya mengenai pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Ada 3 poin, yaitu tegaknya supremasi hukum, lalu yang kedua tegaknya keadilan, lalu yang ketiga mewujudkan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi mengenai tegaknya supremasi hukum di sini, hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan, dengan artian segala tindakan yang dilakukan oleh semua warga negara itu berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Lalu poin yang kedua itu tegaknya keadilan. Poin kedua mengenai tegaknya keadilan. Di sini untuk mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Lalu yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila ditegakkannya hukum yang berlaku dengan beberapa faktor. Yang pertama, dengan baik secara pentingnya yang diatur dalam peraturan undang-undang. Lalu pada poin ketiga, masyarakat. Masyarakat di sini seperti warga. Warga harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati hukum yang sudah ditentukan oleh negara kita, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945. Lalu poin selanjutnya adanya sarana. Sarana di sini harus bisa menunjang demi kelancarannya peraturan perundang-undangan di Indonesia ini. Lalu yang terakhir, poin terakhir mengenai kebudayaan. Selanjutnya untuk adik-adik, saya ingin menampilkan video kasus mengenai penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Anda kembali dalam program khusus Welcome Jokowi JK. Pemirsa, Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara yang didasarkan kekuatan hukum atau Machtsstaat. Namun fakta menunjukkan Indonesia sampai sekarang belum juga sampai ke tahap cita-cita negara hukum. Ini adalah pekerjaan rumah besar bagi siapapun yang nanti terpilih menjadi presiden untuk mengembalikan hukum sebagai panglima. Beberapa waktu lalu, lingkaran survei Indonesia Beberapa waktu yang lalu, lingkaran survei Indonesia merilis survei yang menyebutkan bahwa ketidakpuasan publik atas penegakan hukum telah mencapai titik terendah. 56% masyarakat menyatakan kurang puas dengan penegakan hukum di Indonesia, dan hanya 29,8% yang menyatakan puas terhadap penegakan hukum di Indonesia. Berbagai potret terkait rendahnya kualitas dan profesionalitas aparat penegak hukum, fenomena ketidakadilan sebagai hasil proses litigasi di dunia peradilan,
praktik mafia hukum, korupsi, dan jual beli perkara yang nampaknya tak pernah mengenal kata jemu terus-menerus terjadi dan menjadi objek pemberitaan yang intens di sejumlah media massa. Potret buram penegakan hukum tersebut nampaknya telah menginjeksikan sikap a priori dan pesimisme dalam diri publik akan tegaknya hukum di negeri ini. Ini adalah pekerjaan rumah terbesar yang sudah seharusnya menjadi prioritas pemimpin Indonesia ke depan. Seakan ingin menjawab keraguan publik, masing-masing kandidat capres-cawapres berkesempatan menjawab hal tersebut dalam debat yang diselenggarakan KPU. Kepastian hukum juga harus memberikan jaminan terhadap penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, dalam bentuk apapun, dan harus memberikan penghormatan, pemenuhan, dan penegakan atas hukum dan pengakuan atas hak asasi manusia. Pemerintahan Prabowo Hatta akan memastikan bahwa hukum akan memperlakukan setiap warga negara secara setara di depan hukum, dan hanya kepada hukumlah kebenaran dan keadilan ditegakkan. Negara kita adalah negara hukum. Itu bunyi pasal 1 Undang-Undang Dasar 45. Artinya siapapun di antara kita harus taat dan memastikan bahwa semua orang memenuhi aturan dan ketentuan hukum. Salah satu syarat tentang kepastian hukum ialah kita menghormati sesama manusia. Kita harus melaksanakan hak-hak asasi manusia, karena manusialah yang diperlakukan kepastian hukum itu. Tanpa penghormatan, tanpa pelaksanaan hak asasi manusia, tidak ada di antara kita yang dapat melaksanakan kepastian hukum itu dengan benar. Karena itulah, maka pelaksanaan hukum harus dilaksanakan dengan benar dan sesuai aturan yang ada. Banyak hal beberapa hal pokok untuk melaksanakan ketentuan kepastian hukum itu. Pertama, hukum yang memang sesuai dan merupakan ketentuan yang dapat kita terima secara umum. Kedua, ketauladanan. Tidak mungkin hukum itu dapat dilaksanakan tanpa ketauladanan daripada kita semua, khususnya para pemimpin. Jadi para pemimpin apabila ingin melaksanakan hukum, pemimpinnya terlebih dahulu melaksanakan hukum dengan betul. Apabila pemimpinnya ingin melaksanakan dasar hukum itu hak asasi manusia, maka pemimpin itu pula harus taat kepada hak asasi manusia. Tidak mungkin sebaliknya. Tidak mudah memang, namun jika itu tidak dilakukan, maka kepercayaan terhadap hukum akan terus tergerus jika penegak hukum dan elit tidak segera mengubah tabiat untuk menghormati hukum. Hukum yang runcing ke bawah tetapi tumpul ke atas akan kian memperdalam kekecewaan publik, siapapun presidennya. Tim Liputan, Berita 1. Halo adik-adik, berikut ini merupakan lembaga negara yang sangat berperan dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia loh. Berikut cuplikannya, cekidot. Yang pertama, kepolisian merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Lalu selanjutnya yang kedua, kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan khususnya di bidang penuntutan, baik di bidang pidana maupun perdata. Lalu berikutnya yang ketiga, advokat. Advokat atau yang biasa kita sebut sebagai penasihat hukum adalah orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, hakim. Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang dalam menjamin keadilan dan kedamaian oleh undang-undang untuk mengadili dalam suatu perkara, mau di bidang pidana maupun perdata. Halo adik-adik, bagaimana? Sudah menyimak belum dari gambar sebelumnya?
Jika adik-adik sudah memahami, maka coba lakukanlah wawancara dengan Bapak Kapolsek atau anggota polisi yang ada di wilayah tempat tinggal kalian ya. Jangan lupa ya untuk adik-adik untuk menganalisisnya kembali. Dan jika adik-adik sudah melakukan proses wawancara tersebut, maka jangan lupa untuk mengirimkan jawabannya di kolom komentar ya adik-adik. Kemudian analisislah dengan pertanyaan, berapakah jumlah kasus yang ditangani oleh polsek setempat? Dan apa saja sih jenis kasus yang ditangani? Lalu bagaimana cara penanganan kasus tersebut yang dilakukan Kapolsek setempat dengan pemberian jenis apakah sanksi yang akan diterima oleh pihak yang terlibat. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum mempunyai 2 poin penting. Yang pertama, adanya perlindungan dan penegakan hukum, dan yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, saya ingin menyimpulkan bahwasanya perlindungan dan penegakan hukum tidak akan terwujud apabila anggota masyarakat tidak mempunyai kesadaran hukum. Kalian tentu saja harus mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, yang tercermin dari pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap ketentuan yang berlaku, serta selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Semoga materi pembelajaran hari ini mudah dipahami dan dapat bermanfaat bagi adik-adik di rumah sekalian. Jadilah tenaga pendidik yang menyenangkan bagi peserta didiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.